sini sesuai moderator dari stage pertama dengan MPM 261 ada Seva, ada Mela dan Vera. Baik, langsung saja ke materi pertamanya. Coba dengan Seva. Dampak finansial mengatur biaya langsung dan tidak langsung. Terpuruknya SDM memberikan konsekuensi finansial besar bagi organisasi, terbagi menjadi biaya langsung, direct cost, dan biaya tidak langsung, indirect cost. Biaya ini sering lebih tinggi dari perkiraan manajemen karena mencakup aspek visible dan hidden cost. Biaya langsung dapat dihitung nyata saat karyawan keluar, sementara biaya tidak langsung sulit diukur tapi sering lebih besar. Menurut Dassler 2020, biaya rekrutmen dan pelatihan mencapai 20-30% dari gaji tahunan karyawan. Penelitian O'Connell dan Cook 2007 menunjukkan biaya turnover bisa 50-200% dari gaji tahunan tergantung level posisi. Dan Cumming 2020 menyatakan rata-rata 60% dari gaji tahunan, termasuk biaya kesempatan hilang. Organisasi yang tidak mengendalikan turnover menghadapi beban finansial signifikan jangka pendek dan panjang. Biaya langsung, rekrutmen dan seleksi. Biaya rekrutmen mencakup pengeluaran untuk menarik, menyaring, memilih, dan mempekerjakan pengganti. Menurut Casio 2006, ini menyumbang hingga 30% dari total biaya turnover. Komponen utama iklan lowongan di portal seperti Jobstreet, Calibri, iklan berbayar di media sosial Instagram, Facebook, biaya SEO lowongan, administrasi, perekrutan termasuk waktu staf HR. Penggunaan agen rekrutmen atau headhunter 15-25% dari gaji tahunan kandidat tergantung level posisi. Seleksi dan asesmen tes psikometri DISC, MBTI, MPS, level IST, PPA oleh konsultan pihak ketiga untuk menilai kepribadian, intoleransi, sikap kerja, dan kecocokan budaya. Tes kompetensi teknis, coding test untuk developer, tes Excel untuk akuntan, simulasi negosiasi untuk sales, biaya lisensi software seperti aplikan tracking system ATS. Selanjutnya, biaya langsung. Tes kesehatan MCU memastikan kondisi fisik dan mental kandidat mencakup tes darah, urin, mata, tekanan darah, ronsen paru dilakukan menjelang penawaran kerja. Pelatihan, biaya pelatihan dan onboarding, orientasi budaya dan prosedur biaya, konsumsi ruangan, meeting, souvenir, transport, cetak materi atau online session, waktu HR. Perlengkapan kerja yaitu laptop atau PC, email, ID card, seragam, akses sistem, konfigurasi IT, alat fisik seperti kursi, handset. Kompensasi sementara
Karyawan baru butuh 3-6 bulan adaptasi. Allen 2008. Penurunan kualitas kerja. Kesalahan lebih sering dampak pada produk, pelayanan, kepuasan pelanggan, beban tambahan tim sebabkan stres dan burnout. Hilangnya peluang bisnis, relasi klien hilang, inovasi atau proyek tertunda. Pratt and Shaw 2013 menemukan turnover tinggi dan korelasi negatif dengan kinerja organisasi. Hong, Lee, Shaw, and Hausneck 2017 menyatakan turnover disebabkan disrupsi proses tim. Data ini mengurangi efisien keseluruhan dan potensi pertumbuhan organisasi. Dampak terhadap produktivitas tim dan moral kerja. Turnover ganggu produktivitas tim melalui gangguan alur kerja. Redistribusi tidak seimbang, beban tambahan, kurangi fokus, keterlambatan waktu adaptasi karyawan baru 3-6 bulan, turunkan produktivitas keseluruhan. Penurunan kualitas, kesalahan karena pengalaman, dampak biologis, beban tambahan, ketidakpastian, kehilangan rekan, sebab burnout, turun motivasi dan loyalitas. Efek moral, job insecurity, turunkan motivasi, budaya rapuh, sulit bangun kepercayaan. Penurunan moral, ketidakpastian, tingkatkan stres, kurang loyalitas, kurangi komitmen. Gangguan budaya, hambatan posture, dampak reputasi, citra negatif internal atau eksternal, employer branding rusak. Selanjutnya, risiko kehilangan pengetahuan atau knowledge loss. Organizational knowledge loss adalah penguapnya pengetahuan, akumulasi, dan pembelajaran individu atau kolektif, sengaja atau tidak. Risiko muncul dari keluarga pegawai dalam produktivitas, kualitas, biaya pembelajaran, dan keunggulan kompetitif. Kedua, penyebabnya pensiun karyawan program, yaitu transfer sistematis senior ke junior, mentorship, coaching, on the job training, job shadowing, rotasi. Contohnya NASA, knowledge capture, rekam wawancara ahli, dokumentation atau SOP, dokumentasi proses kebijakan base practice, standarisasi, version control, audit berkala, tools wiki, dan knowledge base, exit interview atau knowledge assessment, kumpulan pengalaman luar wawancara tersebut, formulir storytelling, best practice atau IBR atau share guna wawancara, video tension knowledge, cultivating knowledge, sharing culture, dorong berbagi via report, COP, seminar internal. Dampak jangka pendek versi jangka panjang. Dampak jangka pendeknya manajemen, pelatihan, kompensasi sementara, produktivitas berkurang, adaptasi keadaan baru, gangguan operasional atau prosedur terganggu, motivasi karena berkurang atau sama dari beban ekstra. Jangka panjangnya hilang pengetahuan atau kompetensi atau formasi turnover, budaya organisasi tidak stabil, perencanaan SDM tidak efektif atau sulit pemimpinan atau pengembangan, dampak berkelanjutan atau susah capai tujuan strategis. Secara keseluruhan, turnover tinggi sebabkan biaya substansial, penurunan produktivitas menurut Allen 2008, Castillo 2006. Rusak reputasi, kurang loyalitas, erosi budaya, hilang pengetahuan, sulit kompetisi menurut Agro
2022, Pratt dan Shaw 2013. Pengaruh psikologis, motivasi stabilitas, orang berurut Mobilis 1982. Mungkin itu materi yang disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang telah disampaikan. Pergantian keamanan merupakan hal yang wajar, namun jika terjadi secara berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif pada organisasi. Dalam jangka pendek, perusahaan harus menanggung biaya perekrutan dan pelatihan serta mengalami penurunan produktivitas oleh pendapatan yang berlebihan dan kasus berlebihan. Dalam jangka panjang ini, hal ini dapat menurunkan kualitas perusahaan, budaya kerja, dan menghambat daya saing perusahaan. Selain itu, pergantian karyawan juga mempengaruhi motivasi dan moral karyawan yang bertahan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola pergantian karyawan dengan baik agar dampak negatif dapat diminimalisir dan kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan. Baik, terima kasih. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum.